Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami akan mempresentasikan proses penjadwalan CPU dengan anggota kelompok yaitu Muhammad Lutfi Zulfa, Felix Andreas, Dharma Aji Nurois, Muhammad Diki Hendrianto, dan saya sendiri dan Indra Bima Adi Pramana. Untuk pengenalan materi CPU dan materi first come first server atau FCFS akan dijelaskan oleh Muhammad Lutfi Zulfa. Lalu materi short job force non preemptive dan short job force preemptive akan dijelaskan oleh Muhammad Diki Hendrianto. Selanjutnya materi priority scheduling non preemptive akan dijelaskan oleh Felix Andreas. Selanjutnya materi priority scheduling preemptive akan dijelaskan oleh saya sendiri dan Indra Bima Adi Pramana. Selanjutnya materi round robin dan round robin preemptive akan dijelaskan oleh Dharma Aji Nurois. Oke, langsung aja kita ke materinya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan CPU. CPU merupakan singkatan dari Central Processing Unit atau dalam Wikipedia diterjemahkan sebagai unit pemproses sentral. CPU adalah perangkat keras atau hardware. Ia memiliki tugas utama untuk memproses data atau perintah yang masuk di komputer. Semua perintah yang masuk ke komputer akan masuk ke CPU untuk kemudian dihubungkan dengan perangkat lainnya. Itulah mengapa CPU disebut pula sebagai otaknya komputer. Selain memproses sebuah perintah, CPU juga mengatur jalannya sebuah program atau software yang ada dalam komputer. CPU bertugas untuk menerima perintah serta mengolah data. Selanjutnya adalah FCFS atau First Come First Serve. FCS atau FIFO bisa diartikan sebagai proses yang tiba lebih dahulu akan dilayani lebih dahulu. Kalau ada proses tiba pada waktu yang sama, maka pelayanan mereka dilaksanakan melalui urutan mereka dalam antrian. Proses di antrian belakang harus menunggu sampai semua proses depannya selesai. Setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FCFS queue sesuai dengan waktu kedatangannya. Contoh soal, jika diketahui terdapat 5 macam antrian proses, yaitu A, B, C, D, E, dengan waktu kedatangan semuanya 0, 1, 2, 2, dan 5, lama proses berturut-turut antara lain 5, 2, 6, 8, 3. Pertanyaan, kapan dimulai eksekusi dari tiap-tiap antrian proses tersebut? Kapan selesai eksekusinya? Hitung turnaround time atau TA-nya. Berapa rata-rata TA? Rumusnya itu TA adalah waktu tunggu ditambah lama eksekusi. Rata-rata TA yaitu sigma TA dibagi sigma job. Waktu tunggu sama dengan mulai eksekusi dikurang waktu tiba. Dan di sini adalah prosesnya. Yang pertama misalkan nama prosesnya itu A, waktu tibanya adalah 0, lama eksekusinya adalah 5 detik, 5 waktu. Mulai eksekusi 0 detik, waktu tunggu 0 detik. Selesai eksekusinya itu yaitu lama eksekusi ditambah waktu tunggu yaitu 5 detik. TA-nya adalah waktu tunggu ditambah lama eksekusi yaitu 5. Dan selanjutnya juga menggunakan cara yang sama dan didapatkan sigma TA sama dengan 70 dan rata-rata TA-nya sama dengan 14. Kelemahan dari algoritma ini adalah waiting time rata-ratanya cukup lama. Terjadinya convoy effect, yaitu proses-proses menunggu lama untuk menunggu satu proses besar yang sedang dieksekusi oleh CPU. Algoritma ini juga menerapkan konsep non-preemptive, yaitu setiap proses yang sedang dieksekusi oleh CPU tidak dapat diinterrupt oleh proses lain. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan algoritma Shortest Job First atau biasa disingkat SJF. SJF merupakan proses penjadwalan yang ada di ready queue dan akan dieksekusi berdasarkan boost time terkecil. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap prosesnya. Karena hal tersebut, maka waiting time rata-ratanya juga menjadi pendek, sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma ini adalah algoritma yang optimal. Selanjutnya ada dua tipe dari Shortest Job First, yaitu Preemptive SJF dan Non-Preemptive SJF. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah SJF Non-Preemptive. Dalam SJF Non-Preemptive, proses yang dipilih adalah proses dalam antrian yang memiliki waktu eksekusi tercepat. CPU tidak memperbolehkan proses yang ada di ready queue atau di antrian untuk menggeser proses yang sedang dieksekusi
oleh CPU meskipun proses yang baru tersebut mempunyai boot time yang lebih kecil. Contoh di sini ada pertimbangkan 5 proses berikut memiliki boot time dan arrival time-nya tersendiri. Cara mengerjakannya yaitu pertama, di waktu 0 P4 akan tiba dan memulai eksekusinya. Lalu pada waktu ke-1 proses P3 tiba, tapi P4 tetap membutuhkan 2 eksekusi untuk menyelesaikan eksekusinya dan akan melanjutkan eksekusinya. Pada waktu kedua proses P1 tiba dan ditambahkan ke daftar antrian, P4 akan tetap melanjutkan eksekusinya. Pada waktu ketiga proses keempat akan selesai melakukan eksekusi dan boot time antara P3 dan P1 akan dibandingkan. Proses P1 akan dieksekusi terlebih dahulu karena boot time lebih kecil. Pada waktu keempat, proses P5 tiba dan ditambahkan ke daftar antrian. Proses P1 akan melanjutkan eksekusinya. Pada waktu kelima, proses P2 tiba dan ditambahkan ke daftar antrian. Proses P1 tetap melanjutkan eksekusinya. Dan pada waktu ke-9, proses ke-1 akan selesai melakukan eksekusinya. Lalu boot time antara P3, P5, dan P2 akan dibandingkan. Proses P2 akan dieksekusi terlebih dahulu karena boot time-nya terkecil. Pada waktu ke-10, P2 akan memulai eksekusinya dan P3 serta P5 akan tetap berada di daftar antrian. Pada waktu ke-11, proses P2 akan selesai melakukan eksekusinya. Dan boot time antara P3 dan P5 akan dibandingkan. Proses P5 akan dieksekusi terlebih dahulu karena boot time-nya terkecil. Lalu pada waktu ke-15 proses P5 akan selesai melakukan eksekusinya dan dilanjutkan oleh proses P3 yang akan selesai di waktu ke-23. Ya, dari penjabaran yang tadi dapat kita lihat ini Gantt chart-nya. P4 selesai melakukan eksekusi pada waktu ketiga, P1 pada waktu ke-9, P2 pada waktu ke-11, P5 pada waktu ke-15, dan P3 pada waktu ke-23. Nah, di sini ada wait time. Cara menghitung wait time-nya yaitu waktu proses sebelumnya selesai melakukan eksekusi dikurang dengan waktu kedatangannya proses tersebut. Di sini P4 0 dikurang 0 karena dia paling awal, jadi 0 milisecond waktu tunggunya. P1 di sini 3 dikurang 2 waktu kedatangannya yaitu 1, jadi 1 milisecond. P2 4 milisecond, P5 7 milisecond, dan P3 14 milisecond. Maka rata-rata waiting time-nya yaitu jadi 5,2 milisecond. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas SJF yang preemptif. Dalam SJF preemptif, proses yang dipilih adalah proses yang memiliki waktu sisa eksekusi terkecil. Jika terdapat proses yang memiliki burst time lebih kecil tiba, maka proses yang sedang berlangsung dapat dicegah atau dihentikan sementara dari eksekusi dan didahului oleh proses yang memiliki burst time terpendek atau terkecil. Contohnya masih sama seperti tadi, soalnya pertimbangkan 5 proses yang tadi. Kita cari wait time dan rata-rata waiting time-nya. Jadi kita mulai dari waktu ke 0 di mana P4 tiba. Lanjut di waktu ke-1 proses P3 tiba, tapi P4 tetap melanjutkan eksekusinya karena masih memiliki burst time yang lebih kecil dibanding P3. Nah, pada waktu kedua proses P1 tiba dengan burst time 6. Burst time-nya lebih besar daripada P4. Ini P4. Maka P4 tetap melanjutkan eksekusinya dan pada waktu ke-3 proses P4 akan selesai melakukan eksekusinya. Nah, selanjutnya pada waktu ke-4 proses P5 tiba
dan burst time antara P3, P5, dan P1 yang ada di antrian dibandingkan, maka P5 yang dieksekusi terlebih dahulu karena burst time-nya lebih kecil. Pada waktu kelima, proses P2 tiba dan burst time antara P1, P2, P3, dan P5 dibandingkan, maka P2 yang dieksekusi terlebih dahulu karena burst time-nya terkecil. Tadi P1 sisa 5 burst time-nya dihentikan sementara. Selanjutnya yang P5 juga sisa 3 karena dihentikan sementara, dan P2 melanjutkan eksekusinya, mulai eksekusi di waktu ke-6. P2-nya mulai eksekusinya, dan waktu ke-7 P2 selesai melakukan eksekusi. Selanjutnya di waktu ke-8 selanjutnya kita bandingkan antara P1, P3, dan P5. Burst time-nya lebih kecil P5, maka P5 melanjutkan melakukan eksekusinya. Di waktu ke-10 P5 selesai melakukan eksekusi, dan burst time antara P1 dan P3 dibandingkan, proses P1 akan dieksekusi terlebih dahulu karena burst time-nya lebih kecil. Nah, pada waktu ke-15 P1 akan selesai melakukan eksekusi, dan sisa P3, maka P3 yang terakhir melakukan eksekusi dan akan selesai di waktu ke-23. Ya, jika kita lihat Gantt chart-nya, maka di sini P4 selesai di waktu ketiga, P1 berhenti dulu karena ada P5 yang lebih kecil, dan P5 berhenti dulu karena ada P2 yang lebih kecil, dan P2 selesai di waktu ke-7. Selanjutnya dilanjutkan oleh P5 selesai di waktu ke-10, dan dilanjutkan P1 selesai di waktu ke-15, dan dilanjutkan oleh P3 selesai di waktu ke-23. Wait time-nya sama seperti sebelumnya cara menghitungnya. Di sini wait time-nya 0 dikurang 0 milisecond, terus P1 3 dikurang 2, di sini tambah 6 karena tadi sempat berhenti dari waktu keempat ke waktu 10 jadi plus 6, maka 7 milisecond. P2 0 milisecond, P5 2 milisecond, P3 14 milisecond. Maka rata-rata waiting time-nya, wait time ini ditambah semua dan dibagi 5, maka hasilnya 4,6 milisecond. Selanjutnya ada algoritma priority scheduling. Priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Prioritas suatu proses dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik, antara lain yang pertama ada time limit, yang kedua ada memory requirement, yang ketiga ada access file, yang keempat perbandingan antara burst atau keluar dengan CPU burst. Yang kelima adalah tingkat kepentingan proses. Prioritas dapat diberikan secara dibagi dua, yaitu prioritas statis dan dinamis. Prioritas statis berarti prioritas tak berubah. Keunggulannya mudah diimplementasikan dan mempunyai overhead relatif kecil. Kelemahannya, penjadwalan tak tanggap terhadap lingkungan yang mungkin menghendaki penyesuaian prioritas. Lalu prioritas dinamis merupakan mekanisme menanggapi perubahan lingkungan sistem beroperasi. Prioritas awal diberikan ke proses mungkin hanya berumur pendek setelah disesuaikan ke nilai yang lebih tepat sesuai. Keunggulannya waktu tanggap sistem yang bagus. Kelemahannya implementasi
prioritas dinamis lebih kompleks dan mempunyai overhead yang lebih besar dibanding mekanisme prioritas statik. Selanjutnya, priority scheduling non-preemptive. Penjadwalan priority dengan skema non-preemptive berdasarkan dengan kapasitas size yang lebih besar. Terdapat 4 buah proses yang memiliki arrival time dan burst time yang berbeda masing-masing proses dengan kapasitas size yang telah ditentukan. Dan di sini ada contoh soal. Di sini ada 3 proses. Proses 1, proses 2, dan proses 3. Proses 1 memiliki arrival time atau waktu kedatangan pada detik 0, dan dia prioritas ketiga dan memiliki burst time 10 detik. Proses 2 datang pada detik 0 atau arrival time-nya, dia prioritas yang pertama dan memiliki burst time 3 detik. Lalu proses 3, dia datang pada detik ke-5, dia prioritas kedua dan memiliki burst time keempat. Nah, di sini karena proses 1 dan proses 2 datang pada detik 0, maka diduluan. Lalu kita melihat prioritasnya, mana yang lebih prioritas antara proses 1 dan proses 2. Nah, di sini proses 2 memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses 1. Jadi kita dulu proses 2 terlebih dahulu. Setelah itu, setelah proses 2 selesai, di sini memiliki burst time 3 detik. Lalu kita lanjut ke proses 1. Proses 1 di sini memiliki burst time 10 detik. 3, 4, 5. Karena di sini melihat di sini proses 3 datang pada menit ke-5, maka kita menaruh head quake-nya di sini proses 3. Tetapi karena di proses 1 belum selesai, maka harus diselesaikan terlebih dahulu. Walaupun prioritas proses 3 lebih tinggi daripada prioritas yang 1. Karena proses 1 memiliki burst time yang belum selesai, maka harus diselesaikan dulu yang proses 1. Jadi di sini proses 1 selesai. Dan di sini lanjut ke proses 3. Dia memiliki burst time 4 detik. 1, 2, 3, 4. Lalu di sini kita menentukan composition time atau CT, lalu turnaround time atau THT, dan WT atau waiting time. Di sini composition time kita lihat proses 1 13 didapat dari sini. Lalu proses 2 pada detik 3 di sini. Lalu proses 3 pada detik 17 di sini. Lalu di sini ada kita menentukan THT atau turnaround time. Rumusnya di sini THT sama dengan CT kurang AT. CT kurang AT. 13 di proses 1, 13 kurang 0 sama dengan 13. Di proses 2, 3 kurang 0 sama dengan 3. Di proses 3, 17 kurang 5 sama dengan 12. Lalu kita menentukan waiting time. Rumusnya WT sama dengan THT kurang BT. Ini THT kurang BT atau burst time. 13 kurang 10 sama dengan 3. 3 kurang 3 sama dengan 0. 12 kurang 4 sama dengan 8. Lalu kita menentukan rata-rata. Dari rata-rata ini kita menjumlahkan dari proses 1, proses 2, proses 3. Dari THT-nya 13 ditambah 3 ditambah 12 lalu dibagi 3 dan hasilnya itu sekitar 933. Lalu waiting time-nya atau waktu menunggunya menghitung rata-ratanya 3 ditambah 0 ditambah 8.
dan rata-ratanya 3,67. Oke, materi selanjutnya yaitu Priority Scheduling Preemptive. Priority Scheduling Preemptive adalah jika ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan. Lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Di sini ada contoh Priority Scheduling Preemptive dengan 4 proses P1, P2, P3, P4. Dengan P1 durasinya 6, P2 durasinya 8, P3 durasinya 7, P4 durasinya 3. Kita tentukan prioritasnya. Yang pertama itu P2, lalu prioritas kedua P4, prioritas ketiga P3, prioritas keempat P1. Di bawah tabel ada penjelasan. Untuk P2 waiting time-nya 0, P4 waiting time 8, P3 waiting time-nya 11, P1 waiting time-nya 18. Nah, untuk menentukan AWT atau average waiting time, kita jumlahkan waiting time secara keseluruhan mulai dari 0 plus 8 plus 11 plus 18 dibagi 4 karena di sini terdapat 4 proses. Nah, hasilnya 9,25. Oke, sudah dijelaskan pada contoh di samping bahwa proses dengan algoritma priority scheduling yang dieksekusi terlebih dahulu yaitu P2 dengan prioritas tertinggi dan dengan waktu penyelesaian 8. Setelah P2 selesai, maka akan dilanjutkan dengan P4 yang memiliki prioritas tertinggi berikutnya dengan durasi pengerjaan sebesar 3. Kemudian disusul dengan pengerjaan P3 dengan waktu 7, terakhir pengerjaan P1 dengan durasi 6. Kelemahan priority scheduling adalah terjadinya infinite blocking atau starvation, yaitu suatu proses dengan prioritas yang rendah memiliki kemungkinan tidak pernah dieksekusi jika terdapat proses lain yang memiliki prioritas lebih tinggi. Untuk solusi permasalahan dari starvation adalah aging, yaitu meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dalam kuis secara bertahap. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Darmaji Nurrois. Selanjutnya, saya Darmaji akan menjelaskan tentang materi round robin. Round robin merupakan salah satu penjadwalan proses di mana algoritma ini mengalir proses yang ada di antrian. Proses akan mencatatkan jatah sebesar time kuantum. Jika time kuantumnya habis atau proses sudah selesai, CPU akan dialokasikan ke proses berikutnya. Pada penjadwalan proses ini, tidak ada proses yang diprioritaskan. Semua proses mendapat pembagian waktu yang sama dari CPU. Semua proses dianggap penting dan diberi jumlah waktu pemrosesan yang disebut kuanta atau kuantum atau time slice tempat proses tersebut berjalan. Proses berjalan selama 1 kuanta. Kemudian penjadwalan akan mengalihkan kepada proses berikutnya juga untuk berjalan 1 kuanta. Begitu seterusnya sampai kembali pada proses pertama dan berulang. Lalu selanjutnya ada round robin non-preemptive. Round robin non-preemptive merupakan penjadwalan dengan pemberian jatah waktu sebesar Q atau kuantum kepada setiap proses, tetapi pada saat AT yang sama. Yang dipilih berikutnya untuk proses adalah BT yang kecil. Selanjutnya round robin preemptive. Definisi dari round robin preemptive merupakan pemberian jatah waktu sebesar Q atau kuantum pada setiap proses dengan persyaratan bahwa jika PA atau proses awal sedang running, datang PB atau proses berikutnya dengan BT yang lebih kecil, maka proses awal langsung berhenti dan masuk ke RQ atau ready queue. Proses PJ dijalankan sampai selesai atau sampai kuantumnya habis. Dan kalau saat PJ running datang lagi PK dengan BT yang lebih kecil, nah maka proses yang running itu akan berhenti dan masuk ke ready queue juga. PK dijalankan sampai selesai atau sampai kuantumnya habis dan demikian seterusnya. Kemudian ini ada contoh kasus dari algoritma round robin. Di sini ada kasusnya, ada proses A, B, C, D, E, lalu ada saat tiba dan lama prosesnya sebagai berikut. Kemudian saya akan tampilkan proses dan hasilnya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah menentukan turnaround time untuk quantum Q sama dengan 3. Hasilnya adalah 109
dibagi 5 yaitu 21,8. Nah, hasil ini diperoleh dari mana? Dari proses yang ini, yaitu dari proses, kita mulai dari proses A. Nah, lama proses A yaitu adalah 7, sedangkan kuantumnya adalah 3. Maka dari A ke B kita menghabiskan 3. Maka di sini masih ada lama proses selama 4 milisecond. Kemudian lanjut ke B. Di B ini lama prosesnya 5, maka kita tambah 3 juga. Di sini akan sisa 2. Kemudian lanjut ke C. Nah, di C kita tambah 3 juga. Ini kita kurang 3, jadi sisa 5. Kemudian lanjut ke D. Nah, di D ini lama prosesnya 2, jadi kita tambah 2 menjadi detik ke 11. Nah, ini sisa 0, D-nya udah habis. Kemudian langsung ke E. Ini juga tambah 3. Di sini kita selama sisanya 3 detik, 3 milisecond. Nah, dari proses E ini kita kembali lagi ke proses A, yaitu proses A kita tambah lagi 3. Ininya sisa 1. Lalu ke B kita tambah lagi 2, maka proses B nya udah selesai. Kemudian ke proses C masih ada sisa 5 milisecond, kita tambah lagi 3. Ini masih ada 2 milisecond. Kemudian kita ke D nya kan udah 0, jadi kita langsung ke E. Nah, di E ini masih ada sisa 3, kita tambah 3 sini, maka ini juga sisa 0 proses E nya. Nah, kemudian habis dari E kita masuk lagi ke A. A ini masih ada 1, jadi kita tambah lagi 1. Nah, habis itu kita langsung ke C, karena di sini masih ada sisa 2 detik. Nah, maka hasilnya seperti ini, tabel seperti ini, yaitu jumlah runtime-nya itu diperoleh dari jumlah ini dibagi 5, hasilnya adalah 21,8. Lalu ada keuntungan algoritma round-robin, yaitu pertama, jika kuanta habis dan proses belum selesai, maka proses running menjadi ready dan pemroses dialihkan ke proses lain. Jika kuanta belum habis dan proses menunggu suatu kejadian, misalnya menunggu selesainya suatu operasi I/O, maka proses running menjadi block dan pemroses dialihkan ke proses lain. Jika kuanta belum habis tapi proses telah selesai, maka proses running itu diakhiri dengan pemroses dan pemroses dialihkan ke proses lain. Dan ini adalah algoritma terakhir dalam proses penjadwalan CPU. Terakhir, kesimpulannya, penjadwalan proses yaitu kumpulan kebijaksanaan dari mekanisme sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Pada sistem komputer, terdapat beberapa bentuk penjadwalan. Ada admission atau pintu masuk ke sistem, ada memori, dan CPU, scheduler. Penjadwalan CPU menyangkut penentuan proses-proses yang ada dalam ready queue yang dialokasikan pada CPU. Tujuan utama penjadwalan proses optimasi kinerja menurut kriteria tertentu, di mana kriteria untuk mengukur dan optimasi kerja penjadwalan antara lain. Yang pertama, agar semua pekerjaan memperoleh pelayanan yang adil atau fairness. Yang kedua, agar pemakaian prosesor dapat dimaksimumkan. Yang ketiga, agar waktu tanggap dapat diminimumkan. Lalu, agar pemakaian sumber daya seimbang. Lalu, turnaround time. Waktu sejak program masuk ke sistem sampai proses selesai. Lalu, efisien. Agar proses tetap dalam keadaan sibuk, tidak menganggur. Yang terakhir, agar terobosan atau throughput dapat dimaksimumkan. Pada sistem operasi, ada 3 tipe penjadwalan, yaitu penjadwalan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sedangkan penjadwalannya dibagi menjadi 2, yaitu non-primitif dan penjadwalan secara primitif. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Terima kasih atas perhatiannya.